Dengarkanlah Inces ya malam hari ini nggak sendirian ya. Walaupun Inces dengan predikat jomblonya malam hari ini sangat bahagia. Langsung kedatangan artis loh Wargi Dahlia. Bukan lagi ada teman-teman dari film The Doll 3. Halo. Mana tepuk tangannya nih penonton bayarannya? Padahal banyak loh Wargi Dahlia tuh fansnya luar biasa. Ada Jessica Mila, halo. Beda tipis sama gue lah ya, Bo. Mirip. 11-12 jauh maksudnya ya. Terus juga ada Zizi. Halo. Zizi ada turunan bule gitu sih? Ada jauh. Hah? Ada. Jauh ya? Nenek ada. Oh sama kayak Inces ya, perpaduan bule dan pecel lele ya. Dan juga si cantik Gisel, annyeonghaseyo. Kayak orang Korea nih. Jadi teman-teman ini dari The Doll, berarti dari Hitmaker ya Jessica? Iya, Kakak betul. Mila, Kakak Mila dari Studio. Aduh, siapa sih yang nggak kenal dengan produksi dari Hitmaker itu kalau udah bikin film ya, bukan kaleng-kaleng, bukan main-main, selalu memanjakan para penontonnya dengan apa ya, tampilan-tampilan yang sangat luar biasa. Kali ini hadir kembali dengan The Doll 3. Iya. Kalau nggak salah kan ada The Doll 1 dan juga 2 ya, Kakak Mila. Itu boleh cerita nggak? Ini ada terkaitkah, ada benang merahnya kah atau gimana nih berarti? Nggak ada. Jadi sebenarnya dari The Doll 1, The Doll 2, dan The Doll 3 tuh nggak ceritanya tuh nggak nyambung. Beda-beda cerita, beda boneka juga, beda pemain juga. Cuman ada pemain yang sama ya, yang selalu sama yaitu Om Jeremy Thomas dan Kak Sarah Wijayanto. Dengan peran yang sama juga. Iya, jadi kayak dalam satu universe tapi emang beda cerita. Jadi kalau nggak nonton yang pertama atau kedua sebenarnya nonton yang ketiga aja juga pasti ngerti. Bisa. Oh gitu, jadi tidak ada hubungannya sebenarnya ya, cuman ada peran yang sama Kak Jeremy Thomas tadi itu ya. Iya. Ini nyaman banget deh pacar aku di sini. Boleh ya aku kenalkan, ini Bobby loh ya, Wargi Dahlia yang lagi nonton YouTube kita. Jangan lupa nih kalau misalnya ketinggalan nanti bisa nonton YouTube-nya kita. Dan boleh dikasih tahu nih peran dan juga dari Kakak Mila, dari Zizi, dari Gisel sendiri di sini sebagai apa nih karakternya? Boleh Kakak Mila. Oke, kalau aku di sini berperan sebagai Tara. Zizi? Kalau aku berperan menjadi Gian, adiknya Katara. Adiknya Katara. Kalau Gisel? Aku di film ini berperan sebagai Mika. Oh sebagai Mika. Ceritanya tentang apa sih? Ini boleh kasih tahu nggak The Doll 3 sendiri? Ceritanya Kak tentang Mila. Jadi di situ Tara harus kehilangan adik satu-satunya ketika adiknya bunuh diri akhirnya, dan dia sangat stres karena kehilangan adiknya. Dia menyalahkan dirinya sendiri, terus dia ingin berkomunikasi lagi sama adiknya sehingga dia berusaha untuk mengembalikan arwahnya Gian ke dalam dunia ini dengan cara memasukkannya ke dalam boneka Bobby. Tapi ternyata malah menjadi bumerang karena Gian yang udah berubah menjadi roh yang jahat itu nggak suka kalau Tara dekat sama orang lain dan berusaha untuk menyalakai orang-orang yang dekat sama Tara. Dekat sama orang lain berarti ada pacarnya Tara ya di sini ya? Iya, ada pacarnya Tara dan ada Mika juga. Mika itu adiknya pacarnya Tara. Oh oke. Anak. Saya kalau jadwal panggungnya banyak bukan lagi ya Kakak Mila ya. Jadi di sini berarti calon anaknya Kak Tara ya? Mika? Iya. Oh calon anaknya Kak Tara. Udah kayak gitu, ini berarti pemainnya ada siapa aja nih menurut Kak Mila? Ada Jessica Mila, ada Wiki Wirawan, ada aku sama Didi Dan, ada Mas Dewi Anastasia, sama Sarah Wijayanto dan Jeremy Thomas. Gitu. Proses pembuatan filmnya lama nggak sih? Lama. Berapa Kalau bulan? syuting days-nya tuh 41 hari. Oh sebulan aja. Tapi karena pandemi jadi totalnya 1,5 tahun ya. Iya, 1,5 tahun. Karena kita sempat kepotong PSBB segala macam. dan lain-lain. Oh PSBB dan segala macam ini yang menjadi tertunda berarti ya. Setelah berapa lama akhirnya kumpul lagi. Berarti ngebangun emosinya sulit nggak sih sebenarnya? Kan udah lama break ya berarti ya? Iya. Susah sih sebenarnya. Jadi awal-awal setelah break lama itu mulai syuting lagi kita kayak harus penyesuaian lagi ya. Sempat di scene-scene awal tuh kayak take-nya agak berulang-ulang karena masih harus penyesuaian gitu. Gitu. Duh Kakak Mila kalau ngomongnya cantik ya ampun diem aja cantik gitu. Kakak Mila boleh kasih tahu nggak di sini sama Wargi Dahlia ini kan berarti ceritanya tentang horor.
gitu ya. Terus ada pengalaman menarik apa nih mungkin yang bisa dibagiin sama wargi Dahlia? Ada mengalami pengalaman horor juga kah? Karena aku barusan tadi megang ini boneka Bobby ya. Barusan di depan studio Dahlia nih wargi Dahlia ini sudah ada siapa tadi? Ada Idoy, ada JJ. Dia gerak sendiri ini boneka. Jadi kayaknya dia pengen sama aku, kayaknya pengen digendong. Nah ini pasti dong banyak juga nih pengalaman juga yang dialami oleh pemerannya sendiri nih dari Doll 3. Dari Kamila dulu mungkin nih cerita-cerita. Beneran gerak. Pernah ngalamin horor gak? Karena kita juga dengar dari kru waktu itu. Kru-kru tuh pada ngomongin kalau boneka Bobby yang ini nih kan, jadi bonekanya sebenarnya ada beberapa ya, ada yang animatronics, ada yang dummy. Nah, yang dummy itu ada beberapa, ini salah satunya. Katanya bonekanya ini tuh pernah pindah tempat sendiri. Pantesan. Gitu. Jadi pas lagi nggak diawasin tiba-tiba dia udah berpindah tempat gitu. Oh, kayaknya dia mau siaran kali ya si Bobby ya, ngeliatin ruang siaran jadi pengen gerak sendiri gitu loh. Kalau Zizi ada nggak ngalamin pengalaman horor gitu ketika lagi syuting film ini? Nah, kalau pribadi nggak ada sih, cuman kayak denger kayak Kamila aja, denger kru gitu sih. Kalau Mika, Gisel? Kalau aku pribadi sih enggak ya, soalnya kita juga di lokasi kan suasananya udah fun banget gitu loh, jadi kayak gak ada pengalaman bisnis yang pernah terjadi sih aku pribadi. Rata-rata ke kru ya terjadinya. Iya, kru. Betul. Oh kru ya ternyata. Iya, ada yang lagi di lift itu. Iya. Ada yang hampir kesurupan ya. Ada yang hampir kesurupan juga. Ada. Ini lokasi syutingnya di mana nih? Berarti serem nih tempatnya. Enggak. Oh enggak juga. Dibikin nyaman ya justru Iya. ya. Di Jakarta sekitarnya doang. Oh di Jakarta Setnya berarti. juga nggak set yang kayak serem-serem gitu. Setnya masih terjangkau lah. Dibikin nyaman pokoknya kayak Iya. gitu ya. Oke. Nah ini kalau berbicara mengenai boneka Bobby ini sendiri, itu kan keren banget ya. Aku udah lihat tuh trailernya. Ya ampun, ini bisa gerak-gerak loh, matanya bisa main mata gitu ya, Iya. bisa molotot gitu ya, terus gitu bisa ketawa gitu yang gitu. Itu siapa yang mungkin yang bikinnya sendiri ini, Kak Mila? Ini Kalau ini berarti ada berapa boneka? ada kayaknya Ada banyak sih, ada kayak satu atau 67. ada 6 atau 7 ya. Iya. Oh, Iya. tapi bisa gerak-gerak gitu gimana Iya, tuh? yang bisa gerak-gerak itu namanya boneka animatronics yang dibikinnya sebenarnya di Amerika. Ya, tapi habis itu Dirakit di Bali. Dirakit di Bali dan akhirnya dibawa ke Indonesia gitu. Nah, itu yang memang bisa berekspresi, Iya, bisa iya. ngomong, tangannya bisa gerak, kakinya juga bisa gerak gitu. Jadi kayak robot ya, dia ada mesinnya di dalam badannya. Dan itu kalau dipegang tuh berat banget, Berat, lebih lumayan berat berat. daripada yang ini. Ini aja udah berat ya. Ini aja udah berat Iya. ya. Iya. Oh, pasti mahal itu harganya ya, boneka itu ya. Mahal banget Bisa gerak-gerak gitu. harganya. Aku pengen lo beli loh. Ya, pengen beli loh. Aku kalau kenapa kaget? Gak takut. Enggak, ini kan lagi ngetren emang boneka-boneka awal gitu ya. Doll ya kayak Spirit gitu. doll, spirit doll. Tapi ada kesulitan nggak mungkin selama syuting ini berlangsung nih Kamila? Selama di lokasi syuting. Susahnya sih sebenarnya banyak ya. Mm. Karena beradegan sama boneka ternyata jauh lebih susah dibandingkan beradegan sama manusia. Karena nggak bisa diajak kerjasama, nggak bisa diajak reading. Nggak bisa jadi bercanda gitu. Iya. Makan, minum. Terus kayak kalau misalkan sama manusia, kalau misalkan kita lihat-lihatan gitu kan kita bisa saling bertukar emosi. Iya, Kalau betul. sedih bisa ikut sedih. Kalau sama boneka kan dia sebenarnya nggak ada emosinya ya, flat aja gitu. Bingung Jadinya dia. lebih susah. Sedangkan aku harus dialog sama dia kayak dialog sama adik aku kan. Kan ceritanya roh adik aku. Jadi ada banyak adegan nangis, adegan yang sedih, yang marah sama adiknya gitu. Jadi susah banget karena boneka animatronics ini juga dioperate sama beberapa orang. Ada yang ngegerakin matanya, ngegerakin mulutnya, tangannya, kakinya gitu. Jadi ketika beradegan sama dia ya harus kerjasamanya sama orang-orang yang mengoperate boneka tersebut gitu. Oh, ada yang gerakin mata, ada yang gerakin tangannya. Berarti Iya. ada beberapa orang berarti harus berakting bersama orang-orang tersebut berarti. Iya. Iya, beda-beda setiap Aduh, sulitnya makanya Kamila kayak aku dong, sering-sering ngobrol sama tembok gitu ya. Jadi ada kepancing gitu emosinya gitu ya, walaupun tidak ada jawaban, tentu tidak ada balasan ya dari Bobby. Ini namanya Bobby berarti ya. Iya, Bobby. Udah mirip kan aku ya, bajunya udah couple banget ya aku ya. Couple banget, Kok kayaknya kayak kayak empat serem sih banget. liatnya. Kayaknya serem ya. Kamu serem
3 loh pemainnya film. Oke, ini untuk wargi Dahlia semua yang mau bertanya boleh. Nanti kita akan kasih tahu lagi nih untuk wargi Dahlia yang mau bertanya. Bisa SMS, WhatsApp atau Telegram atau bisa telepon juga ke sini. Kalau mau telepon jangan lupa passwordnya The Doll 3 ya. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa interaktif langsung bersama dengan ada Kakak Jessica Mila, ada Zizi dan juga ada Gisel. Tapi kita akan kembali setelah yang satu ini tentunya. Go ya. Kita masih ngobrol asik nih wargi Dahlia malam minggunya bersama dengan teman-teman dari The Doll 3. Ini wargi Dahlia harus wajib nonton karena kalau udah produksi dari Hitmaker itu nggak ada yang gagal wargi Dahlia ya. Selalu memanjakan mata dan juga ceritanya keren-keren banget nih wargi Dahlia. Ini ceritanya agak-agak sedikit kayak drama ya jadinya ya. Iya banget sih. Iya ini dramanya kuat. Kalau Zizi nih, Zizi beneran gak ada turunan bule ya Allah. Nah ya kalau sana seumuran ya nah ya. Udah deh ya nak. Zizi ada cerita menarik apa nih selama proses syuting ini sendiri? Menarik banget karena mungkin bukan satu-satunya salah satu film dengan budget terbesar juga, apalagi dengan kependingnya karena COVID itu kan buat yang seharusnya ditetapkan harga segini jadi segini juga kita ngaruh banget ya. Kita lagi masa pertumbuhan juga. Jadi yang awalnya kita reading iya, yang awalnya kita reading, aku masih di bawah Kamila, sekarang udah tinggi. Oh gitu. Apalagi suara. Oh, jadi memang rajin Zizi ini ke posyandu ya wargi Dahlia ya untuk mengukur panjang badan dan juga lebar badannya yang bertumbuh ternyata. Iya, soalnya nggak continuity. Soalnya di film juga bakal kelihatan kok ada kayak gini gitu. Oh, jadi kalian bertumbuh ya ceritanya ya selama berapa bulan tadi dipending? 1,5 tahun. 9 bulan. 1,5 tahun tuh. Gisel ngukur berapa senti nambah sebelum pandemi dan setelah pandemi? Tapi kelihatan nggak sih di film itu nggak begitu ya? Tapi ada beberapa scene yang kelihatan. Oh tapi kalau Hitmaker mah kalau udah bikin bisa lah, kali Hitmaker gitu ya, produksinya keren banget. Nah tapi Zizi di sini aktingnya tulus ya Zizi ya, bukan karena kepaksa gitu, dipaksa orang tua enggak ya? Emang karena hobi ya Zizi ya, seneng hobi akting dari kecil. Ih, ganteng banget loh Zizi ini warga ya. Oke Gisel, selanjutnya Gisel cerita dong pengalamannya sendiri nih Gisel. Di syuting sebagai Mika ya. Oh ya, menarik banget sih. Aku juga sebelumnya mau berterima kasih Pak Robi sama Hitmaker sudah atas kepercayaannya. Karena Gisel ini juga sama Zizi juga aktingnya udah lama ya dari kecil ya mereka ini wargi Dahlia ya suka akting memang ya. Gisel ya mencintai akting makanya ini wargi Dahlia nggak usah diraguin lagi pemain-pemain di sini udah oke banget harus nonton ya. Kenapa harus nonton The Doll 3? Kenapa harus nonton? Karena ini tuh final chapter. Jadi iya benar ini final chapter. Jadi mungkin setelah ini tidak akan ada film The Doll berikutnya. Mungkin. Tapi ini final chapter. Iya, mungkin bakal ada spin off atau gimana? Iya, kita nggak tahu. Oke, sutradaranya berarti sama semua ya berarti ya? Sama semua. Soraya dari yang pertama sampai yang ketiga. Oke, ini wargi Dahlia kalau ada yang mau bertanya boleh dong ya. Sudah ada nih yang masuk nih, boleh. Kalau yang mau telepon ke sini juga boleh 73028 dan juga 7311710 nih wargi Dahlia buat ngobrol langsung nih sama pemain dari The Doll 3 ada Kakak Jessica Mila, ada Zizi dan juga ada Mika. Berarti udah tayang perdana kemarin tanggal 26 Mei kemarin. 26 Mei kemarin. Kenapa milihnya tanggal 26? Nggak tahu itu kebijakan Hitmaker. Oh kesibukan ya karena kesibukan Zizi, Kakak Mila dan juga Kakak Gisel ya. Halo, Dahlia Indonesia Asik bersama dengan The Doll 3. Iya dengan siapa? Di mana? Oh cuman sombong ya, mau buang pulsa ya. Halo, Dahlia Indonesia Asik. Oh ini ada nih yang tanya nih dari Andi Endot di Cimohai. Di Cimahi maksudnya. Proses syutingnya tuh di mana aja tempatnya? Kenapa nggak ada di Bandung sih? Bandung banyak loh tempat-tempat yang ya ampun cantik lah pokoknya. Syutingnya di Jakarta dan sekitarnya aja sih. Gitu. Berapa lama berarti prosesnya? Udah lama banget Andi tadi sampai pandemi udah mau beres juga ya? Iya dari sebelum pandemi dari kita awal mulai pandemi, syuting. Iya.
Ada hal mistis nggak yang terjadi selama proses tadi udah coba diceritakan Iya. ya. Ada juga Reza di Lembang. Adegan tersulit setiap pemain mau dong, terutama kakak Mila ya, serta pengalaman yang paling horor. Yang paling horor tadi udah ya. Adegan menarik yang bagian scene yang mana nih berarti? Banyak banget lagi adegan sulitnya, tapi mungkin salah satunya menurut aku scene aku ngomong sama Bobby ketika pertama kali Gian berbicara lewat Bobby. Menurut aku itu susah banget karena itu scene-nya benar-benar cuma berdua dan dialognya panjang. Terus itu juga emosinya cukup tinggi karena awalnya kan aku kan berharap banget ada Gian, terus tiba-tiba nggak ada jawaban. Jadi sedih, terus ya pokoknya banyak banget emosi yang beraneka ragam lah di scene itu, dari mulai sedih, seneng, takut. Dan itu cuma berdua sama boneka ini, terus bonekanya juga emang beberapa kali suka error. Dan pada saat scene itu juga dia sempat error, nggak tahu kenapa. Jadi di tengah-tengah scene emosi aku udah tinggi, dia harus dibenerin dulu. Jadi kita tunggu, udah tunggu berjam-jam, ternyata akhirnya nggak bisa, terus dipending sampai besoknya, terus mulai lagi dari awal. Jadi aduh, satu scene itu tuh ya jatuhnya 2 hari, padahal cuman satu scene doang gitu. Ya itu dia kesulitannya nih Wargi dari kakak Mila ya. Kalau Zizi berarti ngisi suara Bobby? Iya, banyak di Bobby juga. Gian kan, ada adegan apa yang paling menarik mungkin? Kak kalau dari Mungkin trailer ada yang semua- tabrakan gitu loh. Oh iya itu. Kalau itu ya lumayan, tapi yang lebih sulit tuh pas dubbing sih. Rata-rata sulit semua karena emosi pas ada di lokasi nggak sesuai sama lokasi, sama emosi pas kita di tempat dubbing. Jadi harus ngedalamin emosinya tuh benar-benar sampai harus sama nih sama yang di lokasi. Itu lumayan sulit sih, lumayan menguras energi. Membangun emosinya itu ya. Iya. Kalau Gisel yang adegan paling menarik nih, paling teringat. Aku adegan yang paling sulit itu pastinya udah kebanyakan ada adegan sama bonekanya ya, apalagi yang adegan action gitu. Itu susah banget soalnya bonekanya tuh suka error gitu loh, seperti yang tadi Kamila sudah bilang. Jadi bonekanya suka error, jadi harus recharge lagi dan gitu-gitu. Sedangkan emosi udah tinggi gitu kan itu lumayan menguras emosi dan energi juga kan. Dan itu sehari juga gak kelar aku sih. Satu scene doang Padahal satu scene doang, berarti Satu secara scene doang tapi gak kelar. gak kelar-kelar 2 hari sampai ya kata kakak Mila juga ya. Berarti secara teknis lah ya. Ini berarti pengalaman tersendiri tentunya dari pengalaman para cast banget. tentunya untuk pengalaman syuting yang baru tentunya ya. Ini sudah ada yang mau bergabung bersama kita, boleh nanti jawabnya. Dadah gitu ya. Mau nanya dong. Kakak Mila apa suka ke bawah mimpi tuh boneka yang namanya Bobby, liatnya juga serem katanya gitu. Untungnya sih nggak sampai ke bawah mimpi ya. Tapi emang waktu awal-awal aku ngeliat bonekanya sih aku juga ngerasa serem nih mukanya gitu. Tapi iya kan kalau boneka-boneka itu memang begini ya. Iya, boneka-boneka kan katanya suka ada yang isi atau nempelin ya, memang bener ya? Betul. Zizi ada ke bawah sampai ke bawah mimpi nggak abis syuting? Enggak sama. Oh enggak juga. Gisel enggak? Sempet sih. Hah sempat ke bawah mimpi juga? Iya sempat ke bawah mimpi, terus habis itu kayak ketindihan gitu, ke Ketindihan? error atau ketindihan, pokoknya itulah. Oh. Itu juga mungkin karena aku capek kali ya. Capek kali, kecapean itu ya. Nah ini kalau ada Asep di Ramdan, apa nanti ada nggak kira-kira dibikinin sequel Bobby-nya? Katanya gitu sama kayak Sabrina tuh sama ya, berarti sama Hitmaker ya. Sabrina. Tapi khusus untuk Bobby-nya gitu. Mungkin aja ya. Mungkin sih karena endingnya, jangan deh. Enggak maksudnya. Mungkin aja karena nggak tahu juga. Oke. Aduh aku tuh pengen ngobrol lebih lama deh ya sama kalian ya nanti deh. Tapi jangan lupa dong diajakin dulu nih Wargi Dahlianya untuk oh masih ngobrol masih ada. Begitu rasanya kenapa? Oke, ini juga ada yang mau bertanya lagi nih. Ada Chris. Aduh gak enak ya kayak nama bos aku ya, Chris. Oke, mau nanya apakah acting tadi emang ada Sarah ya sama Jeremy Thomas kan ya? Tetap jadi paranormal atau aku soalnya ada rencana mau nonton besok. Oke, nanti akan dijawab sama para cast tentunya dari The Doll 3 tapi yang setelah yang satu ini tentunya. Go goyang.
Aduh dari tadi pas lagi off air ini ya dengerin Zizi sama Gisel kenceng suaranya nyanyi-nyanyi sampai Jakarta loh wargi Dahlia. Enggak. Ini sebelum kita jawab lagi nih pertanyaan dari wargi Dahlia, ini Kakak Inces kembali mau nanya nih. Ini di Bandung kemarin dari hari apa berarti? Enggak, baru hari ini. Baru hari ini? Ya kita estafet dari Karawang, Purwakarta baru ke Bandung. Baru sampai Bandung. Baru tadi. banget nyampe Bandung langsung ke Radio Dahlia dong. Iya dong. Aduh. Mau nggak nginep di tempat Kakak Inces? Tapi rada-rada horor mau nggak? Selama di Bandung udah makan apa aja nih? Udah tadi Zizi sempet nanya-nanya loh, itu enak gak sih? Itu enak itu gitu. Udah makan banyak apa? makanan enak kan. Tapi kita tadi nyampe langsung ke sini. Iya langsung jadi sini. belum nyempet Jadi jalan-jalan. Baru banget sampai. Kasih tahu. Tapi Kak Kamila sering ke Bandung? Dulu iya sering. Dulu sering ya. Kalau Zizi sering ke Bandung? Dulu sering ke Bandung tapi sekarang udah lumayan jarang. Udah Baru ke lumayan Bandung jarang. lagi. Gisel? Kalau aku juga dulu sering ke Bandung, sekarang udah jarang banget. Betah banget sih di Jakarta kalian, ih ampun. Liburan kenapa? Healing ya. Udah main film horor. Ini kita jawab lagi ya, berarti dari wargi Dahlia yang udah nanya dari Chris nih. Mau tanya apakah acting Sarah Wijayanto tetap jadi paranormal. Dan di situ sama seperti dengan kakak Jeremy Thomas. Iya. Gimana Tetap- tuh Kamila? Tetap jadi paranormal. Tetap sama kayak di Doll 2 juga. Sama Karakternya seperti sama sebelumnya. kok. Gitu ya. Kalau misalnya ada perasaan takut nggak sih ketika menjalani syuting, ketika menerima, yaudah deh kepikiran, yaudah aku terima deh, gitu gimana Kamila? Akhirnya memutuskan, yaudah saya mau main di film ini. Kalau takut sih enggak ya. Sebelumnya kan udah pernah main film horor juga iya. soalnya gitu. Jadi ya nggak takut sih. Tapi akhirnya memutuskan untuk main film ini pertama karena aku tahu The Doll tuh yang sebelumnya juga udah sukses, udah kelihatan gimana kualitasnya lah ya. Apalagi aku juga udah pernah beberapa kali kerja bareng sama Pak Rocky dan tahu segimana perfeksionisnya dia dan selalu total dalam bikin sebuah film gitu. Terus di The Doll 3 ini ada yang lebih spesial karena bonekanya itu menggunakan boneka animatronics, jadi beda sama boneka-boneka yang lain. Beda banget. Dan ini pertama kali ada di Indonesia gitu. Jadi wow, menurut aku ini sesuatu yang baru dan sebuah tantangan yang menarik juga bisa beradegan sama boneka gitu. Apalagi ngobrol sama boneka lagi, tadi bangun emosinya susah banget berarti ya Kamila ya. Zizi kenapa memutuskan, udah deh ambil deh kalau gitu peran ini. Ya kenapa enggak, ini salah satu-satunya pertama kali di Indonesia pakai animatronik, siapa sih yang enggak mau gitu, kagum pasti. Menjadi sejarah tentunya ya di dunia Indonesia. perfilman Indonesia. Jadi nonton film Indonesia harus cinta sama film Indonesia. Kalau Gisel kenapa nih pengen, yaudah deh aku mau deh main di situ mah gitu. Yang pasti sih karena ceritanya yang super menarik ya, plot twist di endingnya. Dan juga karena aku tahu kalau misalnya aku bakalan syuting dengan boneka animatronics pertama di perfilman Indonesia, jadi pastinya seneng banget. Satu lagi, aku tuh juga pas nonton The Doll 1, The Doll 2 tuh aku suka banget sama karyanya Pak Rocky. Terus aku tuh yang sempet kayak, pengen dia bisa suatu hari nanti main sama Pak Rocky gitu kan, bisa sama dengan Pak Rocky. Nggak taunya dapet nih di film The Doll. Gitu. Seneng banget. Nggak dipaksakan sama mami kan? Oh enggak. Oke, kalau gitu boleh dong kasih tahu sama wargi Dahlia nonton, jangan lupa nonton nih buat wargi Dahlia, kasih tahu. Ya buat wargi Dahlia jangan lupa nonton film The Doll 3 di bioskop nontonnya pastinya. Iya. Terus ajakin teman-temannya, keluarganya yang ramai biar seru nontonnya. Betul. Sekarang juga karena udah tayang. Ya betul. Also satu lagi aku mau nambahin, tolong ya jangan direkam atau difoto Iya. adegan-adegan Jangan gitu, spoiler. gitu, dan jangan spoiler. Iya, dan kita mau kasih info juga nih, Iya, The Doll 3 sampai saat ini ya, Iya. udah 300.000 300.000. penonton. Baru tadi mau ditanya. Dari Iya. tanggal 26 udah 300.000 penonton. Jadi Gusti. makasih banyak yang udah nonton film The Doll 3 di hari pertama, kedua, dan ini hari ketiga, ketiga. berarti ya. Ini udah Iya. masuk hari ketiga. Terima kasih banyak. Iya benar, dan ya pastinya kalau Hitmaker kalau udah bikin tuh wargi Dahlia sekali lagi ya diinformasikan gak kaleng-kaleng. Coba deh nonton ya. Kalau ada waktu langsung nonton. Harus nggak ada waktu juga nonton harus ya. Pokoknya udah lagi tayang soalnya ya. Kapan lagi ya momen ini. Dan ini pertama kali juga menggunakan boneka yang seperti ini ya Iya, wargi
Wargi pertama Dahlia. kali. Duh seru banget di Wargi Dahlia. Jadi jangan lupa ditonton. Ada lagi yang mau disampaikan nih untuk Wargi Dahlia Kakak Mila? Apalagi ya? Yang pasti sebenarnya ya ini tuh ceritanya dramanya juga kuat banget. Jadi kalau kayaknya males kalau nonton yang serem-serem doang. Enggak, karena ini dramanya kuat. Jadi Kuat kalau banget. nggak suka thriller, suka drama, tetap bisa enjoy film ini. Jadi itu lengkap sebenarnya. Ada romansnya, ada dramanya, ada thriller juga. Ada sedikit komedinya juga sih. Ada komedinya juga, ada komedinya juga. Wah, penasaran deh jadinya ya. Zizi ada mau disampaikan lagi nggak nih untuk Wargi Dahlia nih? Ya Mau disampaikan nih tentang The Doll intinya 3. buat teman Dahlia harus banget nonton film The Doll 3 karena pasti bakal kaget banget sama endingnya, ada plotnya juga. Harus banget. Seru. Terakhir buat Gisel. Apa lagi ya buat teman-teman Dahlia? Ya sepertinya semuanya sudah disampaikan. Sudah disampaikan ya. Mila dan Zizi dan juga. Sudah terwakilkan. Iya. Baiklah, kalau gitu 3 kata deh kenapa harus nonton The Doll, Bobby? Salah. Tadi jawab kaget loh. Ya kalau jawab aku yang kabur duluan. Kenapa harus nonton The Doll dengan 3 kata? Kakak Mila. Aku satu gitu. Satu-satu ya, harus nonton. Satu-satu. 3 kata, kenapa 3 harus kata. nonton? The Doll. Oh tantangan ini berarti ya, tantangan. Ini satu-satu ya. Satu-satu. Sadis. Seru. Seru. Wah. Ceritanya seru banget. Menegangkan. Nah, itu. Aku nggak boleh nih aku. Boleh. Dramanya ada. Dua itu dua. Oh 2 ya? Nggak bisa berhitung sih, matematikanya jelek sih dulu sih. Nambahin. Oh iya Bubi. Udah cukup kayaknya. Bobby mau pergi ke crown-nya. Oke deh, Wargi Dahlia demikian tadi obrolan asik kita dengan The Doll 3. Sekali lagi Wargi Dahlia jangan lupa nonton. Ingat loh udah 300.000 penonton. Wargi Dahlia harus menjadi saksi sejarah tentunya. Film yang sangat luar biasa, produksi dari Hitmaker. Dan ini satu-satunya ini pakai robot. Aku juga penasaran, besok aku mau nonton ya. Ikutan ya. Kalau gitu terima kasih Kak Mila. Terima kasih. Kak Zizi, Kak Gisel udah mau main-main kesini. Nanti kalau misalnya ada yang baru-baru lagi, boleh ya kesini ya. Lagi untuk promosi lagi. Ini boleh tinggal di sini Bobinya nih. Kayaknya ikhlas ya. Ikhlas semua ya kayaknya ditinggalin di sini. Silakan aja kalau gitu. Terima kasih untuk Wargi Dahlia sekali lagi yang sudah panteng. Jangan lupa kalau misalnya mau menyaksikan kalau ketinggalan tentunya untuk Wargi Dahlia dari tadi udah kurang lebih 1 jam kita ngobrol bersama teman-teman dari The Doll 3. Wargi Dahlia bisa lihat di YouTube 1015 Dahlia FM. Kalau gitu Inces Ayu pamit, Kakak Mila juga Pamit. Kak Zizi. Halo, dadah. Dan juga Kak Gisel, dadah semua. Terima kasih udah menyaksikan Prung. Terima kasih. Go goyang. Dah.